Hai guys, banyak banget yang tanya sama saya, kenapa saya adopsi boneka arwah dan apa manfaat dari mengadopsi dan juga merawat anak-anak arwah ini. Sebenarnya di video sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan secara singkat, tetapi karena masih banyak yang belum mengerti, jadi saya akan jelaskan lebih detailnya lagi. Pada dasarnya, saya dari dulu memang udah suka sama yang namanya boneka-boneka yang cantik dan juga unik. Saya adopsi anak-anak arwah ini sudah lama, sejak tahun 2015 atau 16, saya lupa. Pada saat itu saya adopsinya pun bukan hanya yang anak-anak saja, tetapi ada juga yang spirit dewasa. Pada awal adopsi anak gumantong, saya masih belum begitu mengerti apa itu amulet gumantong dan tidak tahu kalau dalamnya itu ternyata adalah anak kecil. Yang saya tahu hanya amulet yang berasal dari Thailand dan harus saya rawat dengan baik. Setelah saya mulai mencari tahu dan perlahan-lahan saya mulai mengerti tentang namanya anak-anak arwah ini, saya baru mengerti tujuan dan manfaatnya apa. Banyak sekali yang salah paham tentang anak-anak arwah ini. Banyak yang salah paham juga dan tidak bisa membedakan antara merawat dan menyembah. Adopsi anak-anak arwah ini bukan untuk disembah, tidak boleh menyembah anak-anak arwah ini. Anak-anak arwah ini hanya boleh kita bantu rawat sampai waktunya mereka menemukan cahayanya dan berpulang untuk bereinkarnasi. Semua boneka dan buca atau patung-patung yang ada spirit anak kecilnya hanya merupakan rumah atau tempat sementara mereka untuk berteduh. Jadi manfaatnya apa dong kak? Oke, saya jelasin ya. Manfaatnya adalah kita menanamkan karma-karma yang baik untuk si anak-anak yang kita asuh. Kita melakukan pelimpahan jasa atau fangseng untuk anak-anak yang kita asuh juga. Apa sih itu pelimpahan jasa dan juga fangseng? Sebenarnya saya juga sudah menjelaskan secara lengkap apa itu fangseng dan pelimpahan jasa, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan secara singkatnya di sini. Fangseng adalah pelepasan makhluk hidup seperti melepaskan burung, ikan, atau hewan-hewan yang lainnya ke alam yang bebas. Ini merupakan salah satu cara untuk pelimpahan jasa. Ada juga dengan cara lain, yaitu dengan bersedekah. Bisa dengan cara bersedekah uang ke tempat beribadah, atau juga bisa menyediakan makanan-makanan seperti ke tempat panti asuhan, panti jompo, dan juga yang lainnya. Semua jasa-jasa atau sedekah yang kita lakukan, semuanya di atas namakan anak-anak yang kita asuh. Untuk melakukan jasa-jasa baik semua ini, ada baiknya jika kita rutin melakukannya setiap minggu. Tidak peduli besar atau kecil, yang penting rutin dan niat kita sebagai orang tua asuh tulus melakukan semuanya. Dengan pelimpahan jasa ini, anak-anak akan mendapatkan karma-karma yang baik yang dapat membantu mereka untuk mempercepat proses reinkarnasi mereka untuk berpulang ke atas. Selain daripada itu, bukan hanya si anak yang mendapatkan karma baik. Dari semua pelimpahan jasa atau perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan atau diberikan oleh orang tua asuhnya, si orang tua asuh juga mendapatkan karma-karma yang baik itu. Bagaimana bisa orang tua asuhnya juga mendapatkan karma-karma yang baik itu? Semua yang dilakukan oleh orang tua asuh dengan hati yang tulus dan selalu memberikan doa-doa yang baik setiap harinya, tentu saja orang tua asuh akan mendapatkan berkah dari semua perbuatan-perbuatan baik itu. Apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, dari perbuatan hati, ucapan, dan pikiran, semua akan dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apapun bentuknya itu, jika kita menanamkan benih yang baik, pasti kita juga akan menerima benih yang baik. Jika kita menanamkan benih yang tidak baik atau buruk, cepat atau lambat, kita juga akan mendapatkan benih yang tidak baik itu. Semua yang kita dapat kembali kepada diri kita masing-masing dan juga karma perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan. Jadi banyak banget yang salah paham dengan namanya boneka-boneka arwah. Banyak yang berpikir dengan mengadopsi boneka-boneka arwah ini akan merubah kehidupan menjadi kaya raya. Intinya, jika kita ingin mendapatkan berkah di kehidupan dan juga bahagia, kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus berusaha serta rajin bekerja. Maka Tuhan akan membukakan jalan dan mempermudah semua yang kita lakukan. Apapun itu, baik anak manusia, anak arwah, anak kucing, anak ikan, anak burung, atau anak apapun juga, mereka semua adalah berkah yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai perantara atau sebagai orang tua dari si anak-anak untuk merawat dan menjaga mereka semua. Semua kembali kepada ketulusan hati masing-masing ya. Dalam bentuk apapun itu, baik besar ataupun kecil, lemah ataupun kuat, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, tinggi ataupun rendah, pepohonan atau bunga-bunga dan rumput-rumput, kita selalu diajarkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi semua yang ada di dunia ini. Jangan memandang sesama makhluk hidup atau yang tidak terlihat ataupun bahkan hewan dan tumbuhan itu rendah, karena di mata Tuhan semuanya adalah sama. Dengan adanya anak-anak arwah ini juga memberikan banyak pelajaran berharga yang positif, yaitu kita selalu diingatkan untuk berbuat hal baik, selalu rajin berdoa, merendahkan hati, selalu ingat berdana atau bersedekah, belajar menerima yang terlihat dan tidak terlihat yang ada di dunia ini, karena kita hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan alam yang lain.
lain. Ada yang tidak percaya dengan namanya proses reinkarnasi ataupun karma baik dan karma buruk. Semua kembali ke diri masing-masing karena setiap orang mempunyai kepercayaan, tradisi, kebudayaan, serta cara berpikir yang berbeda. Jadi, tidak bisa kita paksakan untuk yang tidak percaya untuk menjadi percaya. Semua tergantung dari diri sendiri dan cara berpikirnya masing-masing. Apapun itu, percaya atau tidak, yang terpenting adalah saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Untuk yang percaya, menghargai yang tidak percaya, dan yang tidak percaya, menghargai yang percaya. Dari semua ini akan terciptanya kebahagiaan dan kedamaian. Yang terpenting adalah kita tidak merugikan, mencelakai, atau melukai orang lain ataupun orang yang ada di sekeliling kita. Berkah yang kita dapat dari segala penjuru kembali daripada apa yang kita lakukan. Semua kembali dari cara kita berpikir positif atau negatif, ucapan kita, hati kita, dan juga perbuatan kita. Dengan kita memberikan aura yang positif, maka yang positif akan datang ke kita. Dengan kita berpikiran yang negatif, semua aura negatif akan datang ke kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah atas seizin dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, inti semua dari manfaat boneka arwah ini adalah kita menanamkan atau memberikan karma yang baik untuk si anak-anak arwah, maka kita juga akan mendapatkan karma-karma yang baik itu. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, saya serahkan kembali kepada kalian semua. Saya tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Luketep, dan juga Kumantong, jangan lupa untuk di subscribe, like, komennya positif, dan juga di share ya. Terima kasih.